Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa karena kita punya dasar negara yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu Pancasila. Dengan Pancasila, maka bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang majemuk menjadi satu di bawah Bhinneka Tunggal Ika, di bawah dasar Pancasila. Kita punya Bung Karno yang berhasil menggali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian lahir menjadi Pancasila. Dan kita punya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang dengan kerelaan hati mereka bersepakat untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu, menurut perspektif Islam, negara ini adalah negara kesepakatan. Darus Sulh, Darul Ahdi, negara kesepakatan, bukan Darul Islam, bukan negara Islam, tapi bukan juga Darul Kufri, negara kufur, bukan juga Darul Harbi, negara peperangan, tetapi Darus Sulh, Darul Ahdi, yaitu negara kesepakatan dari seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, hubungan seluruh elemen bangsa di Indonesia dipersepsikan sebagai hubungan muahadah, musalahah, saling berjanji. Saling berjanji untuk apa? Saling berjanji untuk hidup berdampingan secara damai, saling berjanji untuk membantu, saling mencintai dan saling menyayangi, mawaddah warahmah. Lalu mawaddah warahmah dalam keluarga akan melahirkan kehidupan yang sakinah, yang harmonis. Mawaddah warahmah antar eksponen bangsa juga akan melahirkan bangsa yang harmonis, yang utuh, yang satu sama lain. Saling berjanji juga adalah saling berjanji untuk saling membantu dan saling menolong. Karenanya kita harus menjaga negara ini dari kelompok-kelompok yang tidak toleran, intoleran. Dari mana saja. Karena kelompok intoleran inilah yang akan merusak kerukunan. Kelompok intoleran jangankan kepada agama lain, agama sendiri saja, kecuali dirinya, kecuali golongannya, dia akan mengatakan dia sesat, dia kafir. Karena itu kelompok ini disebut sebagai kelompok takfiri. Kita tidak boleh memberikan kesempatan paham ini berkembang di Indonesia, dan kita menyebutnya kelompok ini sebagai ananiyah, jamaiyah, ego kelompok, atau asabiyah, jamaiyah, fanatik kelompok, dan akan sangat berbahaya. Kita juga harus menjaga dari kerusakan moral yang datang dari luar atau dari dalam sendiri. Kita juga harus membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan rakyat, kedamaian, dan juga suasana yang kondusif, yaitu aman dan damai.